Oke teman, kali ini kita akan membahas untuk seleksi kompetensi bidang. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan tata tertib SKB di CPNS 2021. Oke, ini contoh pengumuman untuk jadwal dan tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Tulang Bawang tahun anggaran 2021. Untuk tempat dan prosedur seleksi kompetensi bidang untuk pelaksanaan di titik lokasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Ya, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dengan metode CATBKN di Institut Teknologi Sumatera. Untuk hari dan tanggalnya di Tulang Bawang, Sabtu 27 November, sesi kedua, waktu 08.30 sampai 11.00, durasi 90 menit. Ini untuk registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body check-in, peserta masuk ruang tunggu steril, dan perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Untuk waktu jam 11.00 sampai 12.30, durasi 90 menit. Ini untuk pelaksanaan SKB CPNS dengan sistem CAT. Untuk jadwal daftar nama peserta SKB dapat dilihat sebagaimana terlampir di pengumuman ini. Sekarang kita masuk ke prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. Yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi SKB. Yang kedua, peserta seleksi wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di portal SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Yang ketiga, formulir deklarasi sehat yang telah diisi oleh peserta wajib dibawa saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum melakukan pemberian PIN registrasi. Yang keempat, sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih. Yang kelima, peserta hanya diperkenankan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Yang keenam, peserta seleksi tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. 7. Tetap menjaga jarak 1 meter. 8. Mencuci tangan. Ke-9, peserta seleksi berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian, mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ke-10, pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone. Yang ke-11, Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan seleksi CASN akan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. Ke-12, peserta wajib membawa dan menunjukkan hasil swab tes PCR kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam dan rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang dilakukan rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Yang ke-13, peserta seleksi akan dilakukan pengukuran suhu apabila lebih dari 37,3 derajat Celcius, dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Selama menunggu pengecekan suhu ulang, peserta akan menunggu di tempat yang telah ditentukan. Yang ke-14, peserta yang suhu tubuhnya kurang dari 37,3 derajat Celcius akan diarahkan ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan, yaitu eKTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau fotokopi salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, kartu peserta seleksi kompetensi bidang SKB, formulir deklarasi sehat, dan hasil swab tes RT-PCR
atau rapid test antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif. Yang ke-15, peserta melakukan penitipan barang. Ke-16, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Ke-17, panitia seleksi melakukan pemeriksaan atau body check-in untuk menggunakan alat metal detektor. 18, panitia seleksi menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta. 19, peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. 20, panitia pelaksanaan CAT-BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke ruangan seleksi tetap menjaga jarak 1 meter. 21, kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh panitia. 22, peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT-BKN sesuai protokol kesehatan. 23, peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT-BKN, apabila ada keluhan kesehatan akan melapor ke panitia pelaksana CAT-BKN. 24, peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak 1 meter, serta meminta izin kepada panitia pelaksana CAT-BKN. 25, peserta mengambil barang yang dititipkan. 26, hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming di kanal Kanrek 5 Official. 27, hasil seleksi CAT yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman, tetapi akan diunggah dan dapat dilihat melalui website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang. 28, bagi peserta yang sudah 2 kali pelaksanaan namun suhu tubuhnya tetap lebih dari 7,3 derajat Celcius, sebagaimana disebutkan pada angka 14, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta dilakukan pemeriksaan kembali oleh tenaga kesehatan. Apabila tenaga kesehatan merekomendasikan peserta dapat melakukan seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi tersebut. Yang kedua, apabila tenaga kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN. Dan apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur. 29, peserta seleksi wajib melakukan swab test PCR atau rapid test antigen paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan ujian dengan hasil non-reaktif diperkenankan melakukan ujian seleksi. 30, peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau sedang menjalani isolasi dan peserta yang hasil swab test RT-PCR atau rapid test antigen dengan hasil positif atau reaktif wajib melapor kepada panitia seleksi CSN pemerintah Kabupaten Tulang Bawang paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Peserta yang bersangkutan melalui call center Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang, disertai bukti rekomendasi dokter dan atau hasil tes PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku, dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang untuk dapat dijadwalkan ulang, dan apabila melaporkan sesudah jadwal ujian maka peserta dinyatakan tidak hadir. Ini adalah prosedur pelaksanaan tes SKB, kurang lebih sama dengan apa yang sudah teman-teman laksanakan di tes SKD. Untuk tata tertibnya juga hampir sama, seluruh peserta SKB hadir mengikuti pelaksanaan dengan sistem CAT-BKN. Peserta seleksi hadir 90 menit sebelum seleksi dimulai. Terus menggunakan double masker, pakai pelindung wajah bersama masker, ini juga direkomendasikan. Terus siap-siap untuk tes PCR ataupun antigen. Ini sama dengan apa yang dipersiapkan waktu pelaksanaan SKD.
Untuk sanksi, larangan, dan lain sebagainya kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilaksanakan di SKD-nya. Untuk nama-nama peserta, ya ini teman-teman bisa dicek di halaman bawah link bawah. Untuk nama peserta, nomor peserta, hari tanggal, waktu registrasi, ujian, dan lokasi pelaksanaan SKB juga sudah ada. Untuk mendapatkan file ini, teman-teman bisa masuk di portal SSCSN atau masuk di web resmi instansi masing-masing. Itu ya teman yang dapat saya infokan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.